Halo semuanya, saat ini kita akan mulai uh, materi kita dalam mata kuliah operasi fisik pendukung 1. Materi di OFP 1 secara garis besar terbagi atas 2 bagian. Yang pertama adalah mechanical fluida dan yang kedua adalah tentang heat transfer. Anda belajar mechanical fluida itu sebelum UTS kemarin, dan sekarang setelah UTS kita akan fokus dalam materi perpindahan panas atau heat transfer. Nah, untuk di dalam atau pada saat ini kita akan belajar tentang moda perpindahan panas, koefisien perpindahan panas, dan selisih temperatur rata-rata. Sebelum kita mulai, pada materi ini atau dalam topik besar ini, kita kan sering menemukan simbol-simbol ini. Ada 3 bagian atau kolom. Gambar ini terdiri dari 3 kolom. Yang paling kiri itu adalah Greek symbol. Yang kolom di tengah adalah Greek letter name atau pengejaannya seperti apa, dan yang di sebelah kanan adalah English equivalent atau secara huruf alfabet yang sering kita yang familiar itu seperti apa ekuivalensinya. Ini penting untuk kita karena simbol-simbol di dalam materi ini akan banyak terlibat pada Greek symbol. Pada Greek symbol, Anda bisa lihat di uppercase itu adalah huruf besar, bisa dibilang huruf besar dari Greek symbol itu sendiri, dan di sebelah kanannya ada lowercase, adalah huruf kecilnya. Nah, pada materi ini kita akan banyak menggunakan simbol-simbol ini menjadi simbol-simbol dalam perpindahan panas di materi ini. Oke, kita mulai dari moda perpindahan panas. Untuk moda perpindahan panas sendiri terdiri dari 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi, konveksi, radiasi ini sebenarnya sangat familiar di kita gitu, di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi di materi ini kita akan bahas peran dari ketiga moda perpindahan panas ini dalam industri proses. Untuk konduksi sendiri ini saya ambil definisinya dari buku Coulson 1999 yang menyatakan perpindahan atau transfer panas disebabkan oleh transfer energi vibrasi antar molekul. Jadi apa yang terjadi di konduksi adalah adanya vibrasi atau getaran antar molekul dalam penyampaian atau perpindahan panas itu sendiri. Jadi ada molekul atau partikel yang sangat kecil ya di dalam suatu objek atau benda solid gitu misalnya. Nah, kalau itu di zoom atau dilihat lebih detail lagi sampai ukuran molekulnya atau partikelnya paling kecil, panas itu terjadi di dalamnya dengan panas itu berpindah di dalamnya dengan cara molekul itu sendiri melakukan vibrasi. Jadi dia panas itu berpindah dengan ada vibrasi antar molekulnya. Hal ini berbeda dengan konveksi ya. Kalau konveksi, molekul itu sendiri, kalau ini definisinya sebelumnya perpindahan atau transfer panas disebabkan campuran mixing antar pada fluida. Nah, di konveksi ini berbeda dengan konduksi. Kalau konduksi tadi, transfer panas itu terjadi ketika adanya vibrasi pada molekul gitu ya. Jadi panas dari posisi A ke B misalnya, dia berpindah itu pada suatu objek
melalui suatu objek. Nah, di dalam objek ini ada vibrasi antar molekul gitu. Nah, di konveksi, molekul yang tadi disebutkan di konduksi itu, jadi kalau di konveksi molekulnya ini bergerak gitu, bergerak dia. Jadi dia nggak cuman bergetar aja, tapi dia bergerak dari posisi A ke posisi B gitu. Nah, di konveksi ini terjadi pada fluida, ya. Dalam konteks ini cair dan gas gitu, fluida cair dan gas. Nah, untuk lebih gampang membayangkan, ketika kita rebus air misalnya, molekul air yang berada di bawah, yang lebih dekat dengan sumber panas, itu akan bergerak ke atas. Jadi secara teori atau dari prinsip konveksi, air, kalau kita rebus air gitu, air yang lebih panas itu berada paling atas gitu. Karena molekul yang dari bawah itu bergerak ke atas gitu. Bergerak ke atas, begitu seterusnya. Jadi yang dari bawah tadi kembali digeser ke bawah lagi ke sumber panasnya. Setelah molekul ini mendapat panas, dia bergerak lagi ke tempat yang lain gitu, ke tempat yang suhunya lebih rendah. Nah, untuk konveksi ini terbagi atas dua. Konveksi alami, kita sebutnya sebagai natural convection, ini transfer panas pada fluida diam, jadi fluidanya diam. Sedangkan konveksi dipaksa ya, atau forced convection, ini adalah transfer panas pada fluida bergerak. Gitu. Ini saya ambil dari definisi dan pembagian ini saya ambil dari Colson Richardson 1999. Selanjutnya adalah radiasi. Radiasi ini adalah perpindahan atau transfer panas yang disebabkan oleh peristiwa pelepasan panas dari satu medium dan penangkapan panas oleh medium lain. Nah, untuk radiasi sendiri di industri proses memang tidak terlalu banyak ya. Paling banyak itu konduksi konveksi, itu makanya di materi ini kita akan dalami kedua mode perpindahan panas itu. Nah, ini ya, jadi kalau kita buat gambarannya atau skemanya kira-kira seperti ini. Jadi ada di sini ada energi ya, energi panas yang diberikan itu melewati dalam suatu media gitu ya, media. Nah, panas ini bergerak, energi panas ini bergerak dari suhu yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, ke suhu tempat atau posisi objek yang suhunya lebih rendah. Begitu prinsipnya. Jadi kalau dalam konteks ini ya posisi objek yang lebih panas itu disimbolkan ada warna merah di sini dibuat gitu. Ini akan bergerak dari sisi sebelah kiri ke sisi sebelah kanan, karena di sisi sebelah kanan ini suhunya lebih rendah atau lebih dingin. Nah, bagaimana dengan persamaan perpindahan panas umum? Rumusnya adalah panas yang dipindahkan itu berasal dari koefisien perpindahan panas kali luas permukaan panas dan selisih temperatur. Nah, koefisien perpindahan panas ini atau U di sini adalah koefisien perpindahan panas keseluruhan gitu. Jadi setiap objek gitu atau media itu mempunyai koefisien perpindahan panas sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau secara umum kita sebutkan atau notasikan dalam U gitu ya. A di sini adalah luas perpindahan panas atau luas permukaan suatu objek yang terpapar oleh energi panas gitu. Sedangkan delta T di sini adalah selisih temperatur. Nah, ini adalah persamaan perpindahan panas umum. Lebih detailnya bagaimana perpindahan panas umum ini bisa saja terdiri dari beberapa konfigurasi mode perpindahan panas. Misalnya konduksi, konveksi, dan radiasi, atau konduksi dan konduksi, konveksi,
atau apapun gitu konfigurasi dari mode perpindahan panas. Nah, kalau di konduksi sendiri, persamaan perpindahan panasnya itu berasal dari atau mengikuti hukum Fourier ya, yang laju perpindahan panas itu, laju perpindahan panas konduksi sama dengan koefisien perpindahan panas konduksi kali luas permukaan kali selisih temperatur per panjangnya objek gitu. Jadi dari objek mana, dari posisi mana ke posisi mana gitu. Sedangkan pada konveksi ini mengikuti atau berasal dari hukum Newton untuk pendinginan ya. Yang mana laju perpindahan panas itu adalah koefisien perpindahan panas konveksi kali luas permukaan dan juga selisih temperaturnya gitu. Jadi untuk persamaan perpindahan panas umum ini notasi atau koefisien perpindahan panas keseluruhannya disimbolkan dengan U. Untuk konduksi menggunakan notasi K dan juga konveksi itu menggunakan notasi H gitu. Jadi U di sini bisa aja terdiri dari K dan H itu sendiri gitu. Jadi ini adalah kalau kita ngomong atau berbicara tentang perpindahan panas secara umum. Nah, kita ingin lihat nih dari transfer panas yang sudah saya sebutkan tadi, di sini ada persamaannya. Ini kita lihat polanya dengan membandingkan pada arus listrik dan difusi massa. Nah, kalau kita bisa lihat di sini ya, ini kita bisa lihat polanya gitu. Dari ada aliran, ada driving force, dan juga ada hambatan gitu. Baik di transfer panas tadi, di arus listrik maupun difusi massa ya. Nah, untuk di transfer panas, driving force ini adalah perubahan temperatur ya. Kalau hambatan itu adalah koefisien perpindahan panasnya dan juga luas permukaan objek yang terkena energi panas itu sendiri. Nah, kalau kita buat dalam analoginya dalam rangkaian listrik ya, kira-kira seperti ini. Jadi konfigurasi dari hambatan tadi, ya, hambatan itu sendiri, itu bisa kita gambarkan seperti rangkaian seri maupun paralel. Ini analoginya pada kalau kita gambarkan dalam hambatan listrik ya. Kalau di transfer panas, kita bisa buat contohnya skemanya pada ini gitu. Jadi ada, ini kita bisa bilang ada objek ya, dan juga ada perubahan temperatur setiap objek ini atau media ini. Ada 3 media yang disusun dan setiap media ini ada perubahan temperatur yang terjadi di sini. Nah, untuk masing-masing dalam objek ini kita bisa lihat ada persamaannya di sini. Jadi untuk yang terjadi di koefisien perpindahan panas 1, perpindahan panas individual ya di sini, karena ini adalah masing-masing ya. Jadi kita sebutkan ini koefisien perpindahan panas individual untuk masing-masing objek ini. Nah, untuk keseluruhan ini nanti kita bisa sebutkan ini adalah koefisien perpindahan panas seluruh untuk semuanya gitu ya. Nah, koefisien perpindahan panas seluruh atau di slide sebelumnya itu dengan notasi U ya. Itu kalau kita jabarkan atau kita breakdown dari konfigurasi yang ada di sini, kira-kira seperti ini gitu ya. Untuk setiap objek itu delta T1 ya, itu bisa berubah seperti ini menjadi rumusnya ya. Energi per luas area per 1/H1 gitu. Begitu juga dengan
objek kedua gitu. Jadi perubahan temperaturnya seperti apa ini gitu ya, atau temperatur yang berubah itu besarannya seberapa dengan menggunakan rumus ini. Nah, jika disubstitusi dalam persamaan laju transfer panas, maka akan menghasilkan ini yang dihasilkan gitu ya. Kira-kira dari seluruh ini total delta T-nya itu seberapa gitu. Delta T1 plus delta T2 plus delta T3 sama dengan laju perpindahan panas per bas area gitu kali total koefisien perpindahan panas. Nah, dari sini ini kalau kita turunkan lagi delta T sama dengan laju perpindahan panas per luas area kali koefisien perpindahan panas seluruh. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Jadi ada konfigurasi antara persamaan yang di atas ke yang bawah. Ini berarti 1/U1 itu adalah 1/H1 plus 1/H2 plus 1/H3 gitu. Jadi ketika objeknya seperti ini, konfigurasinya seperti ini, U itu bagaimana kondisinya atau bentuknya adalah 1/U sama dengan 1/H1 plus 1/H2 plus 1/H3. Ini contoh yang lainnya. Ini ada bentuknya silinder ya, atau kalau kita lihat dari tampak atas ini melingkar seperti itu. Ini ada jaraknya ini adalah R1, R2, R3, R4 gitu. Jadi di sini udah disebutkan ya. Jadi ada di sini ini adalah lokasi perpindahan panasnya. Itu ada lokasi A, B, dan C gitu. Kalau kita buat dalam notasinya kira-kira seperti ini, notasi atau persamaannya. Selanjutnya bagaimana bentuk dari U di sini ya, koefisien perpindahan panas seluruh. Nah, ini adalah delta T1 plus delta T2 plus delta T3 gitu. Atau delta T secara seluruh itu berasal dari itu sama dengan koefisien perpindahan panas kali 1/H1 A1 plus 1/H2 A2 plus 1/H3 A3 gitu. Nah, ini asalnya dari mana? Yaitu ini gitu. Kalau kita buat hanya satu, kira-kira seperti ini bentuknya. Laju perpindahan panas ini adalah U1 kali A1 kali delta T gitu. Nah, selanjutnya delta T-nya apa? Delta T berarti laju perpindahan panas per koefisien perpindahan panas kali luas permukaannya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, persamaan 1/U1 itu berarti 1/H1 plus A1 per A2 luas permukaan yang pertama pada objek 1, lokasi objek 1 plus lokasi objek 2 kali 1/H2 plus A1 per A3 kali 1/H3. Nah, ini adalah bentuk konfigurasi dari susunan jika bentuk objeknya melingkar silinder seperti ini, atau kita bisa lihat tapak atasnya adalah silinder. Mean temperature difference ini kita gunakan pada dua jenis aliran, yaitu flow current atau aliran searah dan juga counter current aliran berlawanan. Untuk aliran searah ini dikatakan searah karena asal dari atau arah awal dari fluida panas dan dingin itu sama gitu. Jadi alirannya sama, menyebabkan temperatur pada fluida panas itu akan semakin menurun, sedangkan fluida dingin itu akan semakin meningkat temperaturnya. Nah, apakah ini memungkinkan kondisinya jika grafiknya akan beririsan? Ini tidak gitu, karena ini akan menyalahi hukum termodinamika. Atau analoginya, gambarannya adalah fluida dingin itu ketemu dengan fluida panas, nggak mungkin fluida dinginnya bisa lebih panas jadinya daripada fluida panas itu sendiri.
pada konteks aliran ini gitu. Jadi ini adalah aliran kokaran. Bagaimana dengan counter current atau aliran berlawanan? Untuk aliran berlawanan, arah dari fluida panas itu berbeda dengan fluida dinginnya. Arahnya itu berseberangan gitu ya. Fluida panasnya berasal dari sebelah kiri misalnya, dan fluida dinginnya berasal dari sebelah kanan. Mengakibatkan seperti apa? Selisih dari atau perbedaan temperatur antara kedua fluida ini jadi seperti ini bentuknya. Fluida panasnya menurun dan fluida dinginnya juga meningkat, tapi peningkatannya tidak sejauh atau tetanya di sini lebih besar daripada di aliran kokaran atau searah. Nah, karena ini berubah seiringnya letak objek, jadinya mean temperature difference ini akan dihitung dengan menggunakan logaritmik. Jadi, logaritmik mean temperature difference, LMTD. Persamaan logaritma akan membantu untuk melihat bagaimana posisi dari perbedaan temperatur yang terjadi di masing-masing aliran ini. Nah, hubungannya atau posisinya pada laju perpindahan panas umum tadi di mana? Yaitu adalah di sini gitu. Laju perpindahan panas, kalau tadi kita menggunakan delta T, ketika kondisinya seperti tadi, ini kita ganti jadi theta M, atau theta M itu sendiri adalah persamaan ini. Theta M adalah theta 1 kurang theta 2, atau suhu yang awalnya panas, fluida dingin. Perbedaan ini per len ya, theta 1 per theta 2. Untuk topik ini, LMTD akan kita bahas selanjutnya lebih detail pada materi atau video selanjutnya. Dan juga nanti akan kita bandingin kapan pakai LMTD, kapan pakai NTU. Selanjutnya ini ada tugas ya tentang thermal conductivity atau konduksi yang sudah sedikit kita bahas tadi. Coba dikerjakan soalnya. Perintahnya di sini adalah untuk mencari heat loss pada breakable. Soal yang kedua juga mirip ya. Anda diperintahkan untuk mencari heat loss pada suatu area, dan ini juga konduksi. Silakan dikerjakan, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk referensi kuliah ini, Anda dapat menggunakan buku Coulson, Richardson, Chemical Engineering, volume 1, 6th edition, 1999. Ini ada di chapter 9. Oke, sekian saja kuliah kita hari ini. Tetap semangat, selamat belajar, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.